Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya halo semua, perkenalkan aku Erdian Iksanda Desnata dari Administrasi Bisnis Angkatan 2020, Kabinet Muda Kementerian Sosial, Seni dan Budaya. Nah, nggak kerasa nih kita udah masuk ke episode 8 yang pastinya nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Nah, untuk episode kali ini kita ditemani nih oleh UKM Jawa. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh nih dari perwakilan UKM Jawa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fa'il Vero As-Sakofi, biasa dipanggil Vero. Saya dari S1 Teknik Elektro, dari perwakilan UKM Jawa, Cap Parabola. Oke, baik. Salam kenal Kak Vero. Nah, ini kita langsung masuk aja nih Kak. Sebelumnya UKM Jawa tuh kayak gimana sih Kak gambaran umumnya? Oke, gambaran umum UKM Jawa itu kan merupakan UKM kesenian yang ada di Telkom University tentunya. Nah, di UKM Jawa juga memiliki 4 fokus divisi kesenian. Yang ada di UKM Jawa ada divisi keroncong, ada divisi ludruk, ada divisi karawitan, dan divisi tari. Jadi di UKM Jawa itu menaungi 3 divisi kesenian tersebut. Oke, baik Kak. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang masih bingung nih Kak, divisi kayak ludruk tuh kayak gimana sih Kak penampilannya kayak gitu? Oh, kalau ludruk itu semacam drama, tapi drama mengangkat cerita-cerita dari Jawa gitu, seperti drama Cindelaras, seperti drama eh, ya seperti itulah. Kalau keroncong itu seni musik yang dari Jawa. Terus kalau tarian tradisional dari Jawa, tetapi di UKM Jawa juga seluruh tarian dimainkan sih, cuma biasanya dari Jawa, tarian dari Jawa. Terus untuk karawitan itu biasanya untuk mengiringi ludruk tersebut. Jadi permainan musik yang biasanya ada gamelan, ada gong dan lain-lain, gitu Kak. Oh, oke, baik. Nah, untuk apa ya, keroncong saat ini kan lebih terkenal kayak kayak keroncong modern gitu nih Kak. Nah, di UKM Jawa tuh masih keroncong yang lama kayak dulu-dulu apa udah masuk ke keroncong modern nih Kak? Oh, kalau keroncong itu di UKM Jawa bisa keroncong yang dulu bisa juga memainkan keroncong yang modern sekarang gitu. Seperti di tahun-tahun sebelumnya ada yang bisa main biola, jadi keroncong kita mainkan bersama biola. Nah, di angkatan saya kemarin ada yang main saksofon. Jadi keroncong kita juga kita mainkan berbarengan dengan saksofon gitu. Jadi kalau musiknya sendiri biasanya menggunakan musik-musik asri keroncong dan juga menggunakan coveran dari musik-musik yang sekarang gitu. Oh, oke, berarti alirannya tuh masih ke keroncong gitu ya Kak? Iya, betul-betul. Nah, di UKM Jawa ini kan aku taunya namanya tuh UKM Jawa Parabola. Nah, parabola di sini tuh artinya apa sih Kak? Nah, kalau pala bola kan seperti gambarannya kan seperti lingkaran yang menaungi seluruh sinyal-sinyal gitu kan. Jadi di Oke. UKM Jawa itu menaungi seluruh mahasiswa yang dari Jawa ataupun mahasiswa di luar Jawa untuk bergabung ke UKM Jawa. Jadi UKM Jawa itu tidak hanya yang dari Jawa, tetapi ada juga yang dari luar Jawa. Seperti ada teman saya itu dari Bandung, tapi mengikuti UKM Jawa karena mbah-mbahnya itu katanya orang Jawa sih. Jadi ingin mengembangkan kebudayaan-kebudayaan di Jawa gitu. Oh, oke, berarti walaupun bukan orang Jawa tetap bisa masuk ya Kak di UKM Jawa ini. Ya, betul betul. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih keuntungan dari mengikuti UKM Jawa ini? Nah, karena kita kan UKM kesenian ya, pastinya Ya. keuntungan yang pertama itu kita bisa mendapatkan ilmu. Kalau kita ikut keroncong ya kita bisa main keroncong. Seperti saya, dulu saya juga nggak bisa main keroncong, tapi bisa memainkan alat musiknya. Salah satu namanya ukulele itu. Kalau di keroncong itu namanya cak. Nah, saya Nah, itu bisa mainkan, cuma nggak tahu irama keroncongnya kayak gimana. Nah, setelah mengikuti UKM Jawa, saya jadi tahu irama sama memainkan cak tersebut. Terus oh, keuntungan juga selain kita
eh, belajar kesenian, 4 kesenian itu kita juga dilatih untuk menjadi pemimpin. Seperti kalau ada acara-acara event-event yang ada di UKM Jawa, begitu. Oh, oke, baik. Berarti selain diajari masalah kesenian, kita juga diajarin kepemimpinan nih, Kak, ya? Iya, betul betul. Ini kan berhubung nih, aku juga asli Jawa nih, Kak. Tapi itu nggak bisa masalah keroncong, tapi cuman aku ada basic di musik nih. Kira-kira aku bisa nggak sih, Kak, masuk ke UKM Jawa? Nah, bisa banget kalau sampean ingin join ke UKM Jawa, monggo. Eh, kita masih terbuka kok kalau mau belajar atau sekedar ingin tahu, itu kita masih terbuka. Tapi masalahnya kan sekarang masih online ya. Jadi Ya. memang kami sendiri kan merasakan kesulitan karena online. Soalnya kita berfokus pada 4 kesenian itu kan harus memegang alat, terus harus bertemu langsung, biar chemistry dan iramanya itu nyambung gitu, Kak. Kalau semisal online gini kan ya agak susah. Ya, tetap kita usahakan. Tapi kalau mau join ya silahkan gitu. Kita terbuka kok. Oke, nah aku masih kepo yang masalah keroncong nih, Kak. Nah, keroncong kan berhubung aku juga sama-sama di musik nih. Itu kalau mereka lagi kayak ada lomba gitu, ngerecordnya itu gimana sih, Kak, mereka? Nah, kebetulan kemarin kalau nggak salah BEM juga ngadain lomba SGOT ya kalau nggak salah. Ya, benar. Nah, itu di UKM Jawa juga mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah dapat juara 3 apa 2? 3 kalau nggak salah itu. Nah, itu kita menampilkan keroncong ya, Kak. Jadi kita itu pertama nentuin nada dulu. Nadanya mau di nada apa untuk vokalisnya. Kebetulan ada 2 vokalis kita. Nah, vokalisnya itu kemarin ada apa ya? Saya lupa. Akhirnya pemainnya itu mengikuti untuk mengambil nada yang ada di vokalis tersebut. Jadi kita bisa nyamain lah. Nah, sistemnya itu kita cek video satu-satu, terus kita edit untuk menyamakan. Begitu. Oke, nah misalkan take video satu-satu itu kan berarti nanti takutnya temponya kayak berantakan itu. Nah, itu cara ngakalinya gimana, Kak, mereka? Kita itu ngambil referensi dari satu video, seumpama satu lagu dari yang kita mau ambil. Kemarin kita kan ngambil lagu apa ya? Saya juga lupa. Seumpama kita ngambil lagu dari Didi Kempot. Jadi Ya. kita ambil referensi satu lagu itu untuk dijadikan menyamakan irama gitu. Oh, jadi gitu. Oke, nah ini berhubung tadi bahas SGOT nih, Kak, kan dari UKM Jawa juara 3 nih. Nah, selain itu ada nggak sih prestasi-prestasi lain yang diraih oleh UKM Jawa, Kak? Sejauh ini eh, kalau yang dulu-dulu di tahun kemarin-kemarin saya belum tahu ya. Ya. Kalau yang di tahun ini ya alhamdulillah di SGOT itu kita mendapatkan juara ketiga. Tapi kalau prestasi selain itu saya kurang tahu. Oh, mungkin terkendala karena online jadi Iya, lomba-lomba agak kurang gitu ya, Kak, ya? iya, benar-benar. Nah, di UKM Jawa sendiri tuh ada nggak sih, Kak, proker yang dibuka untuk umum? Misalkan di luar mahasiswa Telkom University gitu. Kalau proker yang dibuka untuk umum belum ada sih. Belum ada proker yang di luar Telkom University. Kita mengadakan proker itu di dalam Telkom sendiri. Tapi kalau nggak salah dulu itu pernah katanya dari kakak tingkat saya itu pernah dapat undangan untuk memainkan keroncong di luar UKM gitu. Oh, nah berarti sementara ini proker-proker masih untuk internal ya, Kak, mahasiswa Telkom. Iya, untuk internal mahasiswa Telkom. Nah, untuk saat ini tuh ada nggak sih, Kak, proker yang mungkin lagi jalan tuh untuk internal mahasiswa Telkom University? Proker untuk internal sebenarnya ada, cuma karena online jadi nggak jadi ada. Prokernya namanya Pakcil, yaitu proker tahunan sih, proker tahunan biasanya. Pakcil itu pagelaran cilik. Biasanya diadakan di student center itu. Terus untuk proker di dekat-dekat ini sih cuma proker untuk UKM sendiri sih, kayak upgrading gitu-gitu aja. Bukan untuk pagelarannya. Oh, baik, baik.
Nah, ini lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nah, UKM Jawa ini kan ada terbagi 4 bidang nih Kak, berarti kan otomatis anggotanya banyak nih. Nah, cara mempertahankan eksistensi UKM agar peminatnya tetap banyak tuh gimana sih Kak? Oke, karena sekarang apa lagi pandemi ya, lagi online, kita mungkin biasanya itu sering ngadain meet untuk tiap divisi ataupun untuk semuanya gitu. Terus di UKM Jawa juga biasanya kita ngadain kalau ingin main game, kalau ingin ngobrol, bercerita atau curhat itu kita biasanya kalau gabut ya bikin meet aja. Kalau mau ngomong-ngomong, kalau mau curhat juga kita biasanya ngadain meet. Ya random sih untuk bahasanya. Ya digunain untuk menjaga apa ya anggota-anggota kita agar tidak ada yang hilang-hilangan atau ada yang keluar gitu. Jadi meskipun online gini kita ya meskipun susah ya kita tetap mempertahankan itulah, kan yang terpenting waktu online gini kan komunikasi ya yang Ya, penting, jadi kita sering-sering komunikasi gitu. oke. Nah, aku kepo lagi nih Kak sama yang pagelaran cilik tadi. Pagelaran cilik tadi itu pagelaran seni kayak gitu bukan sih Kak? Iya betul, pagelaran cilik itu pagelaran seni yang menampilkan 4 divisi di UKM tadi. Jadi ada ludruk. Kalau tahun 2019 kemarin itu kita mengadakan pagelaran cilik yang bertemakan Cindelaras. Jadi drama yang kita ambil itu drama Cindelaras, terus pastinya ada karawitan, terus ada keroncong untuk mengiringi open gate sama closing. Jadi mahasiswa-mahasiswi Telkom yang ingin menonton itu biasanya diiringi keroncong dulu. Habis itu setelah keroncong baru ludruk ditampilkan. Nah, di dalam ludruk juga ada tari biasanya. Jadi keempat divisi itu digunakanlah di acara Pakcil. Oh, berarti mereka kayak berkontribusi gabung jadi satu gitu ya Kak, keempat-empatnya. Iya, iya betul betul. Keren sih harusnya kalau tahun ini ada aku Eh, harus nonton sih itu. pastinya. Mungkin kalau tahun depan ada bisalah Kak diundang. Iya, siap-siap. Pastilah diundang. Kalau Pakcil itu free kok. Jadi kalau siapa saja yang mau join, kalau mau nonton silahkan gitu. Oke Kak. Nah, ini lanjut aja ya. Apa sih pengalaman terseru saat melaksanakan program kerja itu Kak? Nah, ini kan pasti Kakak ini udah ada banyak lah mungkin proker-proker yang udah selesai. Nah, apa sih pengalaman terseru lah yang saat melakukan program kerja itu? Pengalaman terseru ya. Kan kemarin saya sempat mengikuti Pakcil Ya, di pas UKM masih offline sih. Saya mengikuti Pakcil menjadi pemain. Nah, di situ saya merasakan ya apa ya? Ada takutnya, ada juga serunya kan dilihat banyak orang. Saya juga kan belum pernah main keroncong dilihat banyak orang. Nah, di situ saya memainkan sebuah musik untuk pameran gitu kan. Itu seru banget. Dan kemarin sayangnya belum ada Parama. Kan acara puncak dari UKM Jawa, acara terbesarnya itu Parama Budaya. Seperti pagelaran cilik, cuma lebih besar lagi, lebih seru lagi dari pagelaran cilik begitu. Akan tetapi kemarin kan masih opening Parama. Jadi opening Parama itu kayak trailernya gitu di Parama Budaya. Terus tiba-tiba online, akhirnya nggak jadi ada Parama. Sebenarnya mungkin Parama itu yang menjadi pengalaman terseru, tapi nggak jadi ya. Akhirnya mungkin Pakcil itu sih pengalaman terseru di UKM Jawa. oke. Nah, dari Pakcil sama Parama itu kan tadi Kakak bilangnya agak mirip ya, Kak. Cuman bedanya di lingkupnya mungkin lebih besar kan. Nah, kalau dari segi pagelarannya penampilannya itu ada bedanya nggak sih, Kak? Eh, Sama seperti Pakcil sih sebenarnya Parama, cuma opening Parama kemarin itu kita mengelilingi Telkom lewat depan gerbang Telkom.
untuk menarik penonton. Nah, biasanya kita menampilkan opening Parama itu di parkiran depan library Telkom University itu. Di depan parkiran itu biasanya kita menampilkan opening Parama, kayak kemarin tuh di situ. Tapi sebelumnya kita itu dari gate 4, kalau nggak salah, depan Masjid MSU itu kita jalan. Jadi yang menampilkan jadi seumpama jadi Cendelaras ya berpenampilan seperti Cendelaras, tari ya berpenampilan tari, dan di hari Minggu depan Telkom kan biasanya ada pasar rame Pasar tuh, pasar kaget. dadakan, ya pasar kaget. Benar. Nah di situ kita menarik penonton, jadi warga-warga di luar Telkom pun ikut menonton di opening Parama gitu. Oh, berarti emang itu lingkupnya udah nggak mahasiswa lagi ya, Kak, ke Iya, masyarakat umum ya. iya masyarakat. Nah, ini aku tanya nih, masih masalah proker nih, Kak. Ada nggak sih tantangan terbesar saat menjalankan program kerja tuh? Tantangan terbesar kemarin pas waktu online sih, kan proker kita pas online kemarin tuh ada namanya Javarsen. Javarsen itu ajang kompetisi kesenian. Jadi kita ngadain lomba untuk SMA sederajat dan komunitas-komunitas di daerah masing-masing lah. Itu kita ngadain lomba, kan karena online juga, jadi kita nggak bisa ngadain Parama. Akhirnya kita ngadain lomba itu, ya sempat ada kesusahan, soalnya kan baru pertama ngadain lomba di UKM, terus lombanya juga kesenian, kita juga harus cari juri-juri yang memiliki jiwa-jiwa seni gitu kan, untuk terus cari peserta juga, kan masa pandemi kan susah juga gitu mencari peserta-peserta lomba. Oh, nah untuk lombanya itu kan tadi SMA sederajat juga nih. Itu untuk seluruh Indonesia apa gimana? Iya, untuk seluruh Indonesia. Oh, berarti lingkupnya udah nggak di Pulau Jawa lagi ya, Kak, ini. Iya. Oke, nah ada nggak sih, Kak, program khusus selain itu yang lomba tadi waktu pandemi? Kalau program khusus tidak ada sih. Jadi kita ya sambil mengikuti, kan semester depan kita belum tahu juga ya kita mau online apa offline gitu kan. Seperti kemarin kan online, jadinya kita ngadain lomba itu, tapi rencana kita juga mau ngadain seminar atau webinar mengenai eh, budaya atau mengenai kesenian lah. Itu masih rencana kita sih gitu. Nah, untuk lomba yang tadi itu, Kak, itu bakal direncanain tiap tahun ada atau gimana, Kak? Kalau tahun depan online mungkin ada, akan tetapi kalau offline mungkin kita akan ngadain Parama atau pentas seni yang ada di UKM Jawa gitu. Oh, berarti kalau kita udah offline nih, proker-proker yang dulu-dulu bakal diangkat gitu lagi ya, Kak? Iya, diangkat lagi ya. Mungkin kalau ada proker tambahan lagi mungkin akan kita munculkan lagi sih. Soalnya kita kan divisi kesenian ya, jadi kita juga Ya. harus menjaga kesenian itu. Ya salah satunya kayak lomba kemarin kan kita juga menjaga kesenian, maksudnya menjaga kesenian itu teman-teman kita yang SMA sederajat itu mungkin punya bakat atau seni itu bisa disalurkan. Bener sih, Kak. Emang sekarang tuh kadang banyak apa ya, di sekolah-sekolah tuh yang non akademik tuh kayak lebih disingkirkan gitu lah, Nah, ya, lebih benar. kurang terpandang gitu. Nah, mungkin ini untuk mengakhiri nih, Kak, boleh sih dari Kak Vero ngasih closing statement nih. Aduh, closing statement apa ya? Mungkin bisa terkait budaya gitu, Kak. Kalau terkait budaya sih eh, tetap jaga kebudayaan kita, kan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, meskipun kita memiliki banyak budaya, kita juga harus menjaganya gitu. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi yang menjaga budaya? Indonesia terkenal juga karena banyak budaya. Oleh karena itu mungkin saya join di UKM Jawa ini karena itu sih alasannya.
Oke, jadi terima kasih nih Kak Vero udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita kali ini. Nah, Sama-sama. semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Amin, Nah, amin. eh, mungkin sebelum ditutup, mungkin Kak Vero jika ada acara lain boleh langsung Kak. Oh, oke. Terima kasih ya udah mengundang UKM Jawa. Mohon maaf jika eh, jawaban-jawabannya kurang kurang hebat, kurang. Enggak, Kak, udah informatif sekali Kak tadi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, Oke, sebelumnya tadi dari Jawa, Jawanya mana kalau boleh tahu? aku dari Madiun Kak, Jawa Timur. Oh, alah Madiun. Iya, Angkatan berapa? angkatan 20 aku. Oh, 20. Iya. Ya, kalau mau join UKM Jawa, monggo lah, silakan. Oke, nanti Saya tunggu mungkin ya. ke Kak Vero langsung aja ya. Ya, ntar hubungi aku langsung lah. Oke, oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih. Saya izin live ya. Oke Kak, silahkan. Ya, Assalamualaikum.